Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan part yang ketujuh, masih tentang hisab. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan mengkaji tentang syarat dan rukun taubatan nasuha. Di mahsyar kelak ada 4 model hisab. Jangan sampai kita dihisab dengan nukishal hisab. Hisabnya sangat rinci. Itu akan celaka kata Nabi. Apalagi sampai su'ul hisab. Dan itu tidak termaafkan, tidak terampunkan. Jadi yang baik itu adalah hisaban yasiro, yang paling baik adalah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Mari kita melakukan muhasabah terhadap dosa-dosa kita di dunia ini agar mudah hisab kita nanti di akhirat. Sebagaimana Umar bin Khattab menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi Umar bin Khattab ini memberikan tambahan atau penjelasan dari hadis Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Persiapkanlah diri kalian untuk pengadilan besar. Wa innama yakhifful hisabu yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya nanti ada yang diringankan hisabnya pada hari kiamat. Alaman hasaba nafsahu fid dunya, terhadap orang-orang yang melakukan hisab terhadap dirinya di dunia ini. Nah, jadi kalau sekarang kita melakukan hisab terhadap dosa-dosa kita, lalu kita mentaubatinya, insya Allah nanti di akhirat mudah hisab kita. Atau bahkan bi ghairi hisab masuk ke dalam surga. Ini harapan kita hamba-hamba Allah. Baik, bentuk kesalahan dan dosa manusia itu ada beberapa tingkat. Yang paling ringan adalah dosa ringan. Ini paling ringan dia. Kemudian dosa kecil. Kemudian dosa sedang. Lalu dosa besar. Dan dosa paling besar. Ini apa-apa. Pada dasarnya dosa itu terbagi dua, yaitu terdiri dari dosa kecil dan dosa besar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu untuk mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu ke dalam surga yang mulia. Jadi berdasarkan ayat ini kata ulama-ulama tafsir, dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Akibat perbuatan dosa ada efeknya kalau kita melakukan dosa apabila tidak segera bertaubat. Pertama, menjadikan titik hitam pada hati, pada kolbu. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innal 'abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa kecil, nukitat fi qalbihi nuqtatun saudaun, maka dititikkanlah pada hatinya satu titik hitam. Satu dosa kecil, satu titik hitam.
dua titik hitam, 100, 1000, sejuta, ya begitulah. Terus fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Tapi apabila dia meninggalkan dosa-dosa kecil itu, kemudian istighfar kepada Allah dan bertaubat dia, maka dibersihkanlah hatinya kembali. Itu dia. Jadi kalau meninggalkan istighfar, taubat, bersih lagi hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Dan jika dia ulangi dosa itu tadi, maka ditambahkanlah pada hatinya itu sehingga menutupi hatinya warna hitam itu. Kalau dia ulangi lagi, dia tambah lagi seperti itu. Wa huwa ar-ranu alladzi dzakarallah. Dia itu adalah ar-ran, kata Nabi, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi semakin dosa, semakin berdosa, tidak bertobat, tertutup hatinya dengan warna hitam. Makanya kalau hatinya sudah tertutup dosa itu mukanya pun jelek. Mukanya jelek. Ya, tak ada cahaya dia. Karena kebanyakan dosa. Lihat aja mereka. Tapi kalau tidak berdosa dia banyak istighfar, ibadah karena wudhu, wajahnya bercahaya. Nah inilah akibat dosa. Ya, bisa dilihat sebenarnya, tapi jangan dituduhkan. Muka kau jelek kali, banyak dosa, nggak boleh. Nggak boleh dituduhkan kepada orang. Cukup untuk kita masing-masing. Yang kedua, akan diazab di dunia kalau tidak bertaubat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aznaba fid dunya dzamban. Barang siapa yang melakukan di dunia ini satu dosa, fa'uqiba bihi, maka Allah timpakan azab dengannya. Ya, azab teguran, katakan demikian. Kalau tidak bertaubat, fallahu a'dalu min ay yusammiya uqubatahu ala 'abdih. Dan Allah itu maha adil, ya, untuk melipat gandakan azabnya atas hambanya. Jadi kalau sudah keterlaluan orang-orang di negeri itu pada berdosa, ikut-ikutan berdosa, tidak ada yang mau mengingatkan lagi, justru yang mengingatkan dipersulit dan sebagainya, maka azab Allah akan datang. Dilipat gandakan azabnya. Nah, tapi bagi orang-orang beriman bertakwa, itu syahid bagi mereka. Wa man aznaba dzamban fid dunya, dan siapa saja yang melakukan dosa di dunia, fasatarallahu alaihi wa afa anhu, maka Allah akan menutupi atasnya dan Allah memaafkannya. Ini maksudnya dosa kecil. Ya, bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Ya, Allah tutupilah kalau dosa kecil. Allah maafkan ketika nanti di hari akhirat. Fallahu akramu min ayyauda fi syai'in. Maka Allah ya sangat mulia untuk mengembalikan mereka itu kepada fitrah. Qad afa anhu, sungguh Allah telah memaafkannya. Ini nanti bagi hisab, ya. Bagi hisab bagi hamba-hamba Allah yang sudah berdosa kecil di muka bumi ini, belum sempat bertaubat, bagi orang-orang muslim yang maksiat itu nanti nukishal hisab dimaafkan, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, diazab di alam kubur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Ibni Abbasin qol marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqal innahuma la yu'adziban. Sesungguhnya kedua mayat di kuburan itu
sedang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan mereka berdua itu diazab di kuburan bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya diazab di kubur itu karena dia tidak menjaga percikan kencingnya. Artinya istinjanya tidak bersih, sehingga dia percikannya itu lari kemana-mana, ke celananya dan sebagainya. Jadi tidak istinja dengan bersih, itulah intinya. Maka di alam kubur mendapat azab kalau tidak bertaubat di muka bumi ini. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah, dan adapun yang satunya di muka bumi ini selalu melakukan adu domba antar manusia. Ya, selalu melakukan adu domba, fitnah sana, fitnah sini, adu sana, adu sini, menebar hoax, tidak bertaubat, maka di alam kubur sudah mendapat siksa. Nah, ini hamba-hamba Allah. Kemudian di akhirat akan disiksa juga, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, neraka sa'ir namanya. Kalau tidak bertaubat, sekali lagi, kalau tidak bertaubat. Baik. Kemudian para sahabat Nabi, cara menghindari dosa yang kecil mereka anggap dosa besar. Ini para sahabat-sahabat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu qol, innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'ar. Sesungguhnya kalian mengerjakan ya dosa kecil itu yang lebih halus dari pandangan kalian dengan rambut. Kecil lah itu, kira-kira begitu. Ini sahabat Nabi berkata seperti ini kepada tabi'in. Rasulullah sudah wafat. Ini sahabat-sahabat senior. Ya. Mereka mengatakan begitu, kalian ini melakukan dosa kecil itu kalian anggap halus kayak rambut. In kunna la na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kami memandangnya pada masa Rasulullah SAW itu sebagai dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu kami anggap dosa besar sehingga kami meninggalkan. Itu makanya kalau para sahabat dengan puasa diampunkan dosa, dengan haji diampunkan dosa, antara satu umroh dengan umroh lain diampunkan dosa, itu dosa kecil. Kenapa? Karena ya ada juga kadang-kadang mereka melakukan dosa kecil. Itu pun sebagian besar sahabat menganggap dosa kecil itu sebagai dosa besar, sehingga mereka tidak berani melakukan macam-macam. Nah itulah. Tapi zaman sekarang dosa besar dianggap kecil, dosa kecil dianggap makruh, santai aja dia. Ini zaman sekarang itu begitu. Makruh ini nggak apa-apa. Karena ada yang mengatakan haram, biarin dia kalau kita makruh. Begitu. Ini zaman sekarang. Nah, tinggal masing-masing kembali kepada kita. Kalau kita tidak bertobat nanti bahaya. Tapi kalau bertobat diampunkan oleh Allah. Baik, dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus akan menjadi membahayakan dia. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa muhaqqarati adz-dzunub. Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil. Hati-hati kalian, jangan dianggap remeh, kata Nabi. Fa innahunna yahtami'na 'ala rajuli hatta yuhliknahu. Maka sesungguhnya dosa-dosa kecil itu kalau berkumpul pada diri seseorang,
dia akan mencelakakan orang itu kalau berkumpul. Terus ditumpuk-tumpuk terus mencelakakan orang tersebut, kata Nabi. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariba lahunna mathalan kamathali qaumin. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan, ya, mereka itu seperti satu kaum, ya, seperti satu kaum. Nazalu ardo falatin, di mana kaum itu singgah di padang yang luas, pakai kemah mereka singgah, istirahat begitu. Fahadara soni'ul qaum, ya, maka datanglah pekerja-pekerja kaum. Ada di antara yang mereka ini memang ditugaskan untuk bekerja, masak dan sebagainya lah. Maka pekerja ini faja'ala rajulu yantaliqu. Mereka ini pekerja-pekerja ini pergi menyebar. Ada 20 orang, 30 orang menyebar. Fayaji'u bil'ud. Kemudian datang masing-masing yang 30 orang ini tadi membawa satu kayu. Satu orang satu kayu, satu orang ya 2 kayu. Warrajulu yaji'u bil'ud, dan yang satu lagi membawa juga kayu. Hatta jama'u sawadan, sehingga mereka jadikan kayu-kayu itu bertumpuk banyaknya. Nah, fa'ajjaju naron, lalu mereka menyalakan api dengan kayu itu. Wa andoju ma qadhafu fiha, lalu mereka mematangkan apa yang mereka lempar ke api itu. Artinya apa? Dosa kecil itu ibarat sebatang kayu, satu, lama-lama banyak dibakar, bisa membakar apa saja. Kira-kira begitu dalam diri seseorang. Ya, kalau dia tumpuk-tumpuk dosa-dosa kecil itu dan tidak segera dia taubatin, ya, dia bersihkan dengan taubat. Baik, cara menghapus dosa kecil ada 3 amalan. Ini dosa kecil dulu kita ya. Dosa ringan, dosa sedang, dosa kecil, ini ada 3 amalan. Yang pertama, dosa ringan atau kecil itu bisa dihapus dengan istighfar setelah sholat. Jadi ada macam-macam istighfar dan ada waktu-waktu istighfar. Nah, di antaranya istighfar setelah sholat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Sauban qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qol. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengucapkan salam dari sholatnya, langsung Nabi istighfar 3 kali. Setelah istighfar, Nabi membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini bacaannya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Jadi kata Nabi, nanti kalau bab sholat ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini kita contoh dari Nabi. Zikir setelah sholat itu, setelah istighfar, ini bacaannya. Kemudian qala al-Walid, berkata al-Walid, faqultu lil Auza'i kaifa istighfar. Aku berkata kepada Auza', nama sahabat lain, bagaimana istighfarnya Rasulullah itu? Qala taqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi istighfarnya Nabi misalnya itu cukup segitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Singkat ya. 2 kali atau 3 kali, kalau Nabi 3 kali. Ya, jadi ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kita setelah salam kanan kiri tidak mengucapkan alhamdulillah? Maka jawabnya, karena Nabi tidak mengucapkan itu, justru Nabi mengucapkan istighfar astagfirullah. Itu Nabi ya, kenapa astagfirullah? Harus alhamdulillah. Itu menurut kita. Tapi menurut Nabi tidak. Nah, kemudian ada ulama menjelaskan,
Kenapa pakai astagfirullah, minta ampun? Karena ketika sholat tadi ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kadang-kadang pikiran kita melayang entah kemana, kadang-kadang gerakan kita tidak sesuai dengan tuntunan. Ya terkadang bacaan kita pun ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Nah, maka dengan istighfar itu, sholat yang baru kita kerjakan itu nilainya bagus, bersih dari dosa-dosa kecil dia. Nah, ini hamba-hamba. Jadi istighfar di sini adalah untuk menghapus dosa-dosa ketika sholat tadi, kekeliruan, kekhilafan tadi itu dimurnikan lagi dengan istighfar ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan istighfar setelah pertemuan, ini masih menghapus dosa kecil dengan istighfar. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, an Abdullah bin Amr bin As annahu qala kalimatun la yatakallamu bihinna ahadun fi majlisihi 'inda qiyamihi thalatha marratin. Ada kalimat yang tidaklah membacanya atau mengucapkannya seseorang pada majelisnya ketika mau selesai 3 kali. Jadi kalimat itu dibaca 3 kali. Illa kuffira bihinna anhu, kecuali Allah hapuskan dosa-dosa kecilnya. Tuh. Kalau dibaca 3 kali, habis majelis taklim misalnya, atau habis pertemuan-pertemuan lah. Wala yaquluhunna fi majlisi khairin, dan tidaklah mereka membacakan itu kecuali pada majelis yang baik. Majelis yang baik. Ya, bukan pertemuan habis main gaplek nih. Yuk kita doa istighfar kifaratul majelis, bukan. Ini pertemuan yang baik, habis rapat, habis apa saja yang baik-baik lah. Nah, wa majelis zikir, dan majelis zikir. Ya, habis majelis zikir, majelis ilmu dan sebagainya, bacakan kalimat ini. Illa khutima lahu bihinna alaihi kama yuhtamu bil khatami ala sahifati. Kecuali ya Allah akan tutupkan dengannya sebagaimana ya ditutupnya dengan lembaran dengan penutup lembaran-lembaran kertas. Misalnya buku dibuka tertutup gitu, ditutup. Dengan apa? Dengan istighfar sehabis majelis tadi. Jadi hapus dosa-dosa kecil. Apa yang dibaca ini bacaan? Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada juga dalam redaksi lain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ada yang pakai asyhadu, ada yang tidak. Di sini yang tidak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali dapat dibaca. Maka hapuslah dosa-dosa kecilnya selama di majelis tersebut. Selama di majelis tersebut dia. Kalau yang pertama tadi selama sholat. Nah kemudian istighfar akan tidur. Nah, ini baru menghapuskan semua. Istighfar akan tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'ti ila firashihi, barang siapa yang membaca ini ketika dia akan datang ke tempat tidurnya. Maksudnya datang, dia jalan ke tempat tidur, sampai di tempat tidur ya dia istighfar. Apa istighfarnya ini? Istighfarnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diulang sampai 3 kali. Jadi ini istighfar mau tidur, bukan istighfar habis sholat. Istighfar mau tidur. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali diulang. Setelah itu nanti baca doa-doa yang lain. Baca ayat kursi atau yang lain-lain. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah ampunkanlah baginya dosa-dosanya. Kata ulama-ulama hadis, dosa-dosa kecilnya ya, selama ini. Nah, selama ini pokoknya selama hidupnya itu. Wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya itu
sebanyak buih di lautan. Banyak lah. Mesti gitu. Kalau istighfar dia mau tidur 3 kali, hapus dosa kecil. Tidak hanya itu kata Nabi, wa in kanat adada waraqis syajar. Meskipun dosa kecilnya itu sebanyak jumlah daunan pohon-pohon di muka bumi. Kita bayangkan pohon apa itu? Pohon kelapa sawit aja di Medan banyak kali itu. Berapa daunnya? Belum lagi pohon cengkeh, pohon duren, pohon jeruk, pohon cabai, macam-macam semua pohon ada daunnya. Sejumlah daun-daun itu dosa kita, dosa kecil kita. Istighfar kita mau tidur 3 kali ini, hapus semua itu. Kemudian kata Nabi, wa in kanat adada romli alijin, meskipun dosanya itu sebanyak pasir di pantai. Wah, lebih banyak lagi lah pasir di pantai, bayangkan. Pasir di material aja doanya, apalagi pasir di pantai. Nah, inilah keutamaan istighfar ini. Nah, kemudian wa in kanat adada ayamid dunia, meskipun dosa kecilnya itu sebanyak bilangan hari di dunia, dari hari pertama sampai hari kiamat, berapa hari itu? Meski segitu banyaknya, dia hapuskan dosa-dosanya. Dosa kecil, asalkan dia mau tidur istighfar seperti ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali, baru tambah doa-doa lain. Baik, kemudian dosa sedang sekarang. Dosa kecil tadi, dosa ringan tadi sudah dihapus dengan istighfar. Sekarang dosa sedang dihapus dengan ibadah dan amal soleh. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Dzarrin qol Abdurrahman qol qultu ya Rasulullah ausini, berilah wasiat aku ya Rasulullah. Kata Abdurrahman ini. Qala, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah dosa-dosa kecil yang pernah engkau perbuat dengan kebaikan, maka akan menghapuskan dosa-dosa kecil itu. Nah, jadi amal soleh apa saja, baik amal soleh yang wajib maupun amal ibadah yang sunnah, itu menghapuskan dosa sedang semua. Haji mabrur itu dosa sedang hapus. Apalagi semuanya itu amal ibadah. Puasa Ramadan, ya jangan dianggap pulang pergi haji dosa besarnya hapus, tidak bisa. Apalagi kaitannya dengan korupsi, itu nanti ada caranya. Ini dosa sedang, ya, dengan amal ibadah hapus dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bergaul itu dengan akhlak yang baik. Baik, kemudian dosa sedang itu bisa dihapus dengan sholat 5 waktu. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, apa kata Nabi? Ara'aitum law anna naharan di babi ahadikum, bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai di depan rumah salah seorang kalian? Ada sungai di depan rumahnya sana, sungainya jernih, bersih, mengalir airnya. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, lalu orang di rumah itu mandi di kali itu 5 kali sehari semalam. Hal yabqa min daronihi syai'un, apakah ada di badannya itu kotoran? Itu kata Nabi. Kalau sahabat menjawab, la yabqa min daronihi syai'un, tidak ada kotoran di badannya ya Rasulullah, karena sudah bersih dia, mandi dia 5 kali. Qala fakadzalika mathalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya, maka seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu, Allah hapuskan dengan sholat itu dosa-dosa kecilnya. Ada sholat subuh, terhapus dosa antara isya dengan subuh. Habis sholat zuhur, terhapus dosa
antara subuh dengan zuhur. Habis sholat asar terhapus dosa antara zuhur dengan asar. Habis sholat maghrib terhapus dosa antara asar dengan maghrib. Dosa apa? Dosa sedang. Itu dengan sholat 5 waktu. Tapi sholatnya di awal waktu dan pakai ilmu. Itu yang sudah kita sampaikan pada pertemuan terdahulu. Kemudian ibadah dan amal soleh hanya dapat menghapus dosa kecil, tidak bisa dosa besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khamsu, salat yang 5, wal jum'atu il jum'ati, salat satu Jumat dengan Jumat berikutnya, kafaratul lima bainahunna, akan dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Malam tuhsyal kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Itu syaratnya. Dosa besar gak bisa dihapus dengan ibadah. Dosa besar bisa dihapus nanti dengan taubatan nasuha. Yang bisa dihapus adalah dosa kecil, dosa sedang. Terhapus dengan sholat 5 waktu, terhapus dengan sholat Jumat, terhapus dengan umroh, terhapus dengan haji, terhapus dengan saum Ramadan. Menghapus dosa kecil, dosa sedang. Dosa besar tidak bisa. Ini hamba-hamba Allah. Jadi harus jelas dia pada proporsinya dalam beragama ini supaya nanti di akhirat hisab kita mudah. Contoh dosa sedang apa saja? Memandang dengan pandangan yang diharamkan, ini zina mata. Membuka aurat yang tidak dibutuhkan walaupun dalam keadaan sendirian. Ini walaupun sendiri nggak boleh pakai sempak aja. Tapi kalau ada keperluan dia entah kerik-kerik badan sendirian itu boleh lah. Sendirian pakai minyak misalnya begitu. Kemudian tidak saling tegur sapa dengan sesama muslim. Nah, ini sekarang ini masing-masing pegang HP. Wah, di mana-mana ngobrol, hati pegang HP. Jadi nggak ngobrol, nggak tegur sapa. Itu dosa sedang nih sebetulnya. Ini akhir zaman ini. Luar biasa memang akhir zaman ini. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita tidak kembali kepada tuntun, banyak orang tersesat. Tegur sapa. Kalau kita lagi kumpul itu jangan main HP. Tegur sapa kita, ngobrol. Apalagi di rumah. Bapaknya pegang HP, emaknya pegang HP, anaknya pegang HP. Diam semua, nggak ada tegur sapa. Nah, kemudian sombong ketika berjalan, nah hartanya, ya karena mobilnya, karena macam-macam. Nah ini hamba-hamba. Kemudian melumuri badan dengan benda-benda bernajis, ini dosa sedang, nggak boleh. Meratapi mayat, ini juga nggak boleh ini. Sudah aku bilang jangan bertempur pula kau, matilah kau, meratap di atas kuburnya, nggak boleh itu dosa sedang ya. Kemudian mendengarkan suara musik yang diharamkan sampai melalaikan maksudnya, itu dosa sedang. Kemudian melihat film yang dilarang, dosa sedang. Kemudian berbohong, nah kemudian lain-lain, banyak lagi. Tapi bohongnya kecil, tapi kalau bohongnya besar, ya dia profesional, itu munafik, dosa besar itu. Dia bohong-bohong dikit, bohong-bohong dikit. Misalnya telepon sama istrinya, abang di mana? Oh saya lagi di sini sedang rapat. Tahu rapat sama siapa dia? Nah, bohong-bohong dikit dia itu dosa sedang. Baik. Kemudian manusia kesalahan dan dosanya. Kita lihat ya, ada 8 tingkat dia. Orang mutakin itu khilaf sedikit sekali. Cenderung kalau yang haqqatuqati, yang betul-betul bertakwa cenderung tak berdosa. Enggak ada khilaf. Karena takwa itu bertingkat-tingkat, ada 10%, 20%, 80%, 100%. Nah, ini yang takwa tingkat awal itu ada sedikit khilaf dia. Kemudian mukmin, nah, ini ada khilaf dia dan terkadang dosa sedang dia nggak dikerjakan mesti. Dia orang beriman. Ya kadang-kadang khilaf dan terkadang juga ada sedikit dia dosa sedang. Nah kalau muslim, ini dosa sedang dan terkadang ada juga 1-2 dosa besar, namanya muslim maksiat. Gitu. Tapi kalau di bawahnya ini muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad kafir, dosa sedang dia kerjakan, dosa besar dia kerjakan, dosa paling besar pun dia embat. Oh ini yang bahaya nih. Tapi walaupun begitu, kalau bertaubat sekarang dengan taubat yang benar ya, diampunkan oleh Allah. Nah ini bagi yang mau. Kalau tidak mau ya terserah.
Mari kita lihat. Ya. Cara menghapus dosa besar hanya dengan taubatan nasuha. Ini agak panjang memang ini, karena penting sekali. Apa itu definisi dosa besar? Dosa besar adalah yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang disebutkan keterangan dalam Fathul Bari. Apa saja yang Allah sebutkan dalam Quran, dalam hadis itu dosa besar, itu dosa besar. Begitu. Kemudian dosa besar adalah setiap dosa yang diancam neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu dosa besar. Ada ancaman dia lewat Quran, ada ancaman dia lewat hadis. Allah murka perbuatan itu dosa besar. Ada laknat di situ, itu dosa besar. Nah, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu dosa besar, kata Hasan Al-Basri. Jadi setiap perbuatan digandengkan dengan neraka, ancamannya neraka, nah itu maka dosa besar. Nah, inilah definisi dosa besar, ya hamba-hamba Allah. Baik, contoh dosa besar dan yang paling besar. Menyekutukan Allah, syirik ini paling besar. Apakah terampunkan Ustaz? Kalau masih hidup dia bertobat, diampunin. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, nah tidak bisa diampunkan walaupun didoakan anaknya, walaupun wakafnya banyak, nggak bisa diampunkan. Hapus semua itu. Kalau sampai mati tidak bertaubat. Ya, tentang syirik sudah kita kaji pada pertemuan terdahulu. Silakan buka lagi videonya di YouTube. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa peringkat nomor 2. Dosa paling besar juga ini termasuk. Kemudian melakukan sumpah palsu. Menguasai harta kaum muslimin dengan cara sumpah palsu. Murtad, munafik dan fasik. Membunuh tanpa hak dan bunuh diri. Meninggalkan salat wajib. Tidak mengeluarkan zakat padahal mampu. Tidak berpuasa Ramadan tanpa alasan syar'i. Kemudian tidak mengerjakan haji padahal mampu. Kemudian memutuskan hubungan silaturahim dan memutuskan ukhuwah. Kemudian memakan hasil riba, berzina, suap menyuap, ar-rashi wal murtasi, itu juga dosa besar. Dan masih banyak lagi, lebih dari 100 macam dosa besar. Inilah hamba-hamba Allah. Nah, jadi coba kita renung-renungkan ini, mana yang sudah pernah kita kerjakan. Kita taubat, nanti ada caranya. Disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair. Jadi ada seorang Arab datang kepada Nabi di Madinah, ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar itu? Qala, Nabi bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah. Qala, kemudian dia bertanya lagi, summa madza? Lalu setelah itu apa ya Rasulullah? Qala, summa uququl walidaini. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua ibu bapak. Qala, summa madza? Laki-laki itu bertanya, apa lagi ya Rasul? Qala, al-yaminul ghamus. Yaitu melakukan sumpah palsu. Qultu wa mal yaminul ghamus. Dia bertanya, apa itu sumpah palsu ya Rasulullah? Qala alladzi yaqtati'u malam ri'in muslim. Seseorang yang mengambil harta seorang muslim, huwa fiha kadzibun, dan dia berdusta tentang itu. Jadi direkayasa. Ya direkayasa. Sebetulnya suratnya itu bukan milik dia, tapi diputar balik jadi milik dia. Bukan rekayasa lah. Begitu pun tentang harta warisan, nanti ada kajian tentang harta warisan. Padahal anaknya ini meninggal duluan dari bapaknya, tapi diputar balik, bapaknya belum meninggal jadi anaknya, jadi mendapat warisan dari bapaknya. Baru macam cara. Ini sekarang kan banyak surat tanah bodong dia. Satu tanah bisa 5 suratnya, bisa 10 suratnya. Nah, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itulah dosa besar itu.
Hati-hati kita bertaubatlah kalau pernah melakukan itu, atau siapa yang pernah melakukan itu ingatkan bertaubat. Ada caranya. Baik, pengertian taubat ya. At-taubatu al-i'tirafu wan nadamu wal iqra'u wal azmu ala alla yu'awid wida al-insanu ma'tarafahu. Yaitu taubat itu adalah bentuk pengakuan, penyesalan, pemutusan, bertekad bahwa tidak akan mengulangi oleh seorang atas dosa yang telah dia lakukan. Sebutkan dalam Fathul Bari. Jadi seseorang itu pengakuan dia, penyesalan dia, putus hubungan dengan dosa itu, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Nah itulah definisi taubat. Ya. Lepas itu semua. Sebutkan dalam Fathul Bari. Kemudian perintah Allah agar kita melakukan taubatan nasuha. Ini Allah perintahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Pasti Tuhanmu akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungainya. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dengan dia, dan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tadi ini perintah Allah agar kita melakukan taubatan nasuha. Bukan sekedar taubat, tapi ada nasuha, murni, benar, ya, sungguh-sungguh dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, itu dia. Baik, kita lihat dulu syarat taubatan nasuha. Harus memenuhi syarat, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, gitulah kira-kira. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak diterima taubatnya. Yang pertama, ikhlas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Taubat ini ibadah, ya, ibadah. Maka bertaubat dengan cara ikhlas, murni beribadah kepada Allah, bukan karena lain-lain. Karena perintah Allah, saya bertaubat. Kemudian yang kedua, syaratnya dosa yang tidak terencana. Kalau terencana, maka tidak diampuni untuk selamanya. Walaupun dia bertobat, nggak diampuni. Kenapa? Karena terencana. Ini tidak terencana dia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna
innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran ketidaktahuan bahwa hal itu dosa. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Karena ada orang tahu nggak itu dosa korupsi? Tahu. Terus kenapa dikerjakan? Iyalah, nanti kalau aku pensiun, aku taubat, aku pergi haji, pergi umroh, bikin wakaf. Nggak bisa begitu. Jadi kalau sudah tahu dosa, ya hindarkan dia semampu kita. Jangan ditabrak terus, nanti taubat. Nggak bisa begitu. Nah, itu namanya terencana, sengaja melawan. Nggak diterima taubatnya seperti itu. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Kalau mau ngotot juga ya terserah, tunggu aja, kerjaannya terus, begitu. Kan banyak orang seperti itu. Sudahlah, mumpung masih pejabat kita, masih ada kesempatan kita. Ya, kelapa tua kupas-kupasin, kelapa muda tinggal batoknya katanya. Mumpung masih muda, masih ada kesempatan. Ayo kita puas-puasin, nanti udah tua baru taubat. Nggak bisa, belum sampai tua mati dia. Tuh, yang keempat sekarang, tidak berulang-ulang murtad. Kalau berulang-ulang nggak diterima taubatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Beriman, kafir, beriman lagi, kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi, bolak-balik. Tidak diterima. Ini hamba-hamba Allah. Kemudian sebelum sakratul maut, kalau sudah di tenggorokan tidak diterima lagi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang ya Allah. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksaan yang pedih. Jadi ketika sakratul maut, banyak orang yang mau bertobat, nggak diterima, terkunci sudah mulutnya, nggak bisa mengucap la ilaha illallah, tidak bisa bertobat lagi, dikunci sudah, karena sudah sekarat. Karena itu sebelum sekarat itu diterima. Ya. Baik, kemudian yang kelima, tidak mati dalam keadaan syirik. Kalau tetap syirik maka tidak diterima taubatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi maksudnya kalau sampai mati dia tidak bertaubat, nggak diampunkan. Tapi kalau masih hidup dia bertaubat, betul-betul taubatan nasuha, diampunkan dia. Karena ada orang membawa dosa besar mati. Ya, misalnya berjudi itu kan dosa besar. Ya. Lalu dia mati, belum sempat taubat. Tapi anak-anaknya mendoakannya, wakafnya banyak, maka nanti dengan amal ibadah itu tertutupi dosa judi tadi. Bisa diampunkan nanti di akhirat. Tapi kalau syirik tidak bisa. Walaupun dia punya anak soleh banyak, katanya wakafnya banyak, kenapa? Hapus semua amal solehnya. Kalau tidak bertaubat selagi masih hidup. Baik, tidak mati munafik, ya tidak mati fasik. Kalau tetap demikian tidak diterima taubatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Mati munafik, mati fasik. Itu sudah kita terangkan tentang orang fasik, orang munafik pada bagian terdahulu. Jadi didoakan nggak mempan lagi doa. Kenapa? Karena matinya fasik, mati munafik. Dalam ayat lain tidak boleh disolatkan kalau memang dia orang munafik profesional. Dan kamu solatkan di atas dia, dan kamu doakan di samping kubur, dan kamu solatkan, kata Allah. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada rukun taubatan nasuha. Tadi syarat, sekarang rukunnya. Pengakuan bentuk dosa satu persatu, sebab satu dosa dengan satu taubatnya. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Misalnya tadi kita daftar dulu dosa kita, apa yang pernah kita kerjakan dulu. Ini kita mau taubat nih, catat satu-satu. Ada berapa? 20. Nah, yang pertama dosa syirik. Pernah kita melakukan syirik misalnya dulu. Ya. Itu istri saya dulu saya pelet. Nah, itu taubatnya itu. Atau saya dagang dulu pakai penglaris. Nah, itu taubatnya itu misalnya. Jadi satu dosa syirik, satu taubatnya. Nanti setelah itu contreng, syirik sudah taubat. Tapi jangan pamer sama orang, cukup kita yang tahu. Nah, besok-besok lagi durhaka sama orang tua. Nah, taubatin lagi, ada cara. Jadi satu dosa besar, satu taubat. Nah, sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian ada penyesalan dia. Ada penyesalan dalam dirinya atas perbuatan itu. Ya Allah, menyesal. Kenapa laku dulu? Ya karena bodohanku ya. Begitu misalnya. Nah, kemudian ada pemutus hubungan. Saya putuskan hubungan dengan perbuatan itu, dengan dosa itu. Enggak lagi, putus pokoknya. Jangan dekat-dekat lagi. Bertekad tidak akan mengulangi lagi. Jadi semua akses terputus dan bertekad tidak akan mengulangi. Karena kalau aksesnya tidak diputus, tetap dekat-dekat, itu bisa kena lagi dia. Nah, kemudian melakukan sholat taubat. Ini ada mengatakan ini sunnahnya. Ya, tapi kita masukkan dalam satu rangkuman supaya nasuha dia. Sholat taubat. Ada nanti caranya. Kemudian jika berhubungan dengan manusia, maka wajib diselesaikan. Pernah makan uang si fulan, ya korupsi, kembalikan itu semua. Kalau tidak diterima taubatnya. Oh, apalagi hak manusia, ya Allah ya Allah. Tanah main serobot. Ya, apalagi misalnya dulu di sekolah, di kantin sekolah kita makan bakwan, ya istilahnya darmaji, dahar 5 ngaku hiji,
makannya 5 tapi ngakunya 1 bayarnya. Nah, itu dosa juga. Ya, makan yang haram namanya. Selesaikan itu. Nah, utang-utang begitu juga. Ya, hutang mah rajin tapi bayarnya kalau ditagih galakan dia ya. Itu dosa ya. Kemudian belajar Islam dengan benar. Ya, dia belajar Islam. Nah, kemudian tingkatkan iman dan amal soleh. Tingkatkan iman dan amal soleh, istighfar, baca Quran, seterusnya. Nah, inilah kira-kira ya formatnya agar taubatnya itu menjadi taubatan nasuha. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Menyadari jenis dosa satu persatu, bertekad tidak akan mengulangi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan dosa kepada Allah, lalu meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu dan mereka menyadarinya. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama dan yang kedua maksud saya. Yang ketiga, melakukan sholat taubat setiap satu dosa besar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini caranya nih. Wa sadaqa Abu Bakrin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini sabda Nabi, "Ma min rajulin yuznibu dzamban." Tidaklah seseorang yang telah melakukan dosa, seorang laki dan perempuan ini. Nah, dia melakukan dosa ini, dia mau bertobat. Caranya, dia sebaiknya ini salat taubat ini tengah malam. Tuh, lebih apa namanya ya, lebih kondusif lah, lebih khusyuk dia. Apa tahajud dulu, apa taubat dulu boleh, silahkan mana saja. Tapi kalau bisa ya taubat dulu di tengah malam. Kita bangun tidur malam, summa yaqumu fayatatoharu, summa yusolli, summa yastaghfirullah. Kemudian dia berdiri, bangun dari tempat tidurnya itu. Bangun, dia duduk, baca doa, bangun tidur. Lalu dia berdiri. Kemudian dia berangkat ke kamar mandi untuk berwudu, bersuci dia. Kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna. Nah setelah itu dia kembali ke sajadahnya. Tsumma yusolli. Lalu dia sholat sunnah taubat 2 rakaat. Takbir dia, Allahu Akbar. Ketika takbir itu dia berniat, sengaja aku sholat taubat. Apa yang mau kita taubati? Jadi tadi duduk dulu dia, aku mau taubat syirik malam ini ya Allah. Takbir dia, sholat taubat dari perbuatan syirik yang pernah dia kerjakan dulu. Tsumma yastaghfirullah. Lalu dia minta ampun. Setelah sholat dia minta ampun, ya Allah ampunkan dosa syirikku. Dulu aku pernah ini, pernah punya jumat ini, pernah begini ya Allah. Semua perbuatan syirik yang pernah dia kerjakan, dia minta ampun kepada Allah. Nah itu caranya. Ya, seperti itu caranya. Illa ghafarallahu lahu, kecuali pasti Allah ampunkan dosa-dosanya. Tsumma qara'a hadhil ayat. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi ini yang di atas tadi. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan dosanya kepada Allah, lalu minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Inilah caranya. Jadi melakukan sholat taubat terhadap satu dosa besar. Nah besok-besok nanti begitu lagi dia tidur, duduk di tempat tidur, habis baca doa bangun tidur,
aku mau bertobat. Nah, bayangkan yang kedua, durhaka sama orang tua masih hidup atau orang sudah meninggal. Nah, itu seperti itu. Ya. Lalu dia berwudu, lalu dia sholat, minta ampun kepada Allah. Nah, kalau orang tua masih hidup, datangi besoknya. Kalau sudah meninggal, bibi kita datangi. Atau kawan karib orang tua kita bawa buah-buahan lah, bersilaturahim kita. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian yang keempat, mengembalikan hak orang lain yang pernah dia ambilnya secara zalim. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna manil muflis. Ya. Tahukah kalian itu amma al-muflis? Orang yang bangkrut itu, apa itu bangkrut? Tahu enggak kalian katanya? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wa la mata'. Sahabat menjawab, orang muflis itu, orang bangkrut itu di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya kekayaan. Artinya pedagang bangkrut habis semua. Itulah orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku adalah, kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, ada orang yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, banyak pahala dia bawa. Wayati, tapi juga dia datang qada syatama hadza, dia pernah mencela seseorang, nggak sempat minta maaf. Wa qadzafa hadza, dia pernah menuduh keji seseorang, belum sempat minta maaf. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta seseorang dengan cara batil, ngambil uang seseorang, ngambil harta seseorang, belum sempat minta maaf. Wasafaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah seseorang, membunuh seseorang dan sebagainya, menyakiti seseorang, belum sempat minta maaf. Wadaraba hadza, dia pernah memukul seseorang, belum sempat minta maaf. Fayaqaudu, lalu dia pun duduk. Fayaqtasu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka malaikat mengambil, sini kebaikan kamu, diberikanlah kebaikan itu kepada orang yang pernah dia sakiti, dia zalimi. Nih, kasih sana, kasih sana, kasih sana, kasih sana. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqtassa ma alaihi minal khotoya, maka apabila habislah semua kebaikannya, pahala-pahalanya, sementara belum tertutupi semua kesalahannya kepada orang lain, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang pernah dia pernah zalimi itu, diambil. Faturiha alaihi, lalu dilemparkan atau diberikan kepada dia. Summa turiha finnar, lalu orang itu pun karena banyak dosa dari orang lain dilemparkanlah ke neraka. Itulah orang yang bangkrut, habis pahalanya semua untuk membayarkan kezaliman dia selama di dunia. Belum, sudah habis semua pahala dia, masih banyak yang nuntut kepada dia, maka dosa orang-orang yang menuntut itu dilemparkan kepada dia. Banyak dosa dia, lemparkan ke neraka. Itulah orang bangkrut. Kenapa? Selama di dunia tidak dia selesaikan urusan kepada manusia. Makanya beresin sekarang ini. Ayo, sempat makan duit rakyat, makan dana abadi umat. Waduh, macam-macam lah, banyak sekali ya Allah ya Rabb. Selesaikan sebelum nanti di yaumul hisab ya Allah ya Rabb. Baik, kemudian yang kelima, mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim.
kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi mereka itu mengadakan perbaikan, ya, memperbaiki diri lah, kemudian menerangkan kebenaran. Ya, kalau dia ahli korupsi, dia terangkan, itu loh perbuatan korupsi saya dulu, jangan begitu, diterangkan sama orang. Itu potensi korupsi, itu kasih tahu, seperti itulah. Nah, sebagai bentuk taubatnya, jangan diam dia. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, berpegang teguh pada Islam dan terus ikhlas mengamalkannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itulah adalah bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi berpegang teguh kepada Islam dan tulus ikhlas mengamalkan Islam yang sudah dia pelajari itu. Hijrah total gitu. Nah, ini mantap itu. Kalau yang sekarang ini kan banyak ya sahabat-sahabat kita, ya mereka itu hijrah total mereka. Tadinya seperti itu, sekarang begini. Luar biasa itu. Baik, kemudian meningkatkan keimanan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina 'amilus sayyiati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sesungguhnya Tuhan engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa kejahatan lalu bertaubat ya sesudah itu dan beriman sesudah taubat itu disertai dengan iman itu, nah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang berikutnya lagi meningkatkan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Jadi tingkatkan amal soleh, tentunya amal soleh yang sesuai dengan tuntunan. Kesimpulannya, kita datang ke dunia ini dalam keadaan bersih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan bersih tanpa dosa. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya menjadikan anak itu menjadi berpikir Yahudi, berpikir Nasrani, berpikir Majusi. Kama salil bahimah, sebagaimana hewan kata Nabi.
Perumpamaan seperti hewan, tuntajul bahimatu. Hewan itu melahirkan hewan juga, anak hewan. Hal taro fiha jada'a. Apakah engkau melihat pada anak hewan itu cacat? Tidak. Nah, seperti itu anak yang lahir tanpa dosa, bersih. Itu dulu kita datang ke muka bumi ini. Nah, kita pulang pun menghadap Allah harus bersih dari dosa. Jangan kita datang bersih, kita pulang kotor. Nanti Allah tanya kita. Ya. Makanya disebutkan dalam surah An-Naml, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dari noda, dari dosa. Jadi misalnya mobil kita baru kita cuci, kita sarungin, kalau ke garasi, tiba-tiba tetangga ada sakit parah, minta tolong sama kita. Oh, Ustaz, saya mau minjam mobil. Itu apa? Untuk keluarga mau dibawa ke rumah sakit. Dalam hati kita ini ya, mobil bersih, gimana ini? Ayo udah pakai. Dibawalah. Nah, begitu kebetulan musim hujan, dipulangkanlah dalam keadaan kotor, nggak pakai bahasa basi. Ya namanya manusia kadang-kadang ada juga dalam hatinya. Jadi kalau memang sudah ikhlas itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang masih levelnya muslim, tadinya mobil saya bersih, ini pulang kotor, nah kira-kira begitu. Jadi kalau kita datangnya bersih, pulangnya bersih. Kita pun kalau minjem mobil orang bersih, pulangnya kita bersih juga supaya nggak kecewa dia. Kita datang bersih, nggak berdosa. Kita pulang pun harus bersih. Supaya apa? Rahmat Allah berikan kepada kita. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan yang sudah subscribe, like, and share, serta memberikan dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair. Kritikan, saran, pertanyaan, silakan tulis pada kolom komen atau lewat WA. Untuk menyaksikan video-video sebelumnya, tulis di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Hamba-hamba Allah, nanti kita akan lanjutkan pada part yang ke-8.